Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses. Apa kabar semua? Ya, sekali lagi kurang semangat kelihatannya. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak doakan adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yay! Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ya adik-adik, kita masih bisa mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik udah siap kan? Udah siap ya beribadah? Oke, nah sebelum itu kakak mau ajak semuanya untuk tenangkan hatinya, kita mau berdoa. Coba kakak mau lihat sikap yang baik dalam berdoa. Yuk, tenangkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati setiap kami, baik adik-adik yang mengikuti ibadah online saat ini. Tuhan, biarlah dalam ibadah kami, Engkau yang terus menjagai, Engkau yang terus menjamah hati setiap kami. Biarlah dalam ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau kasih semangat kita, hati kita untuk Tuhan Yesus. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Luar biasa adik-adik, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk ambil sikap berdoa. Kita mau sama-sama kasih hati kita, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Shalom adik-adik Awesome Kids. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang banget Kak Maria bertemu kembali
di ibadah online Awesome Kids. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu ketiga di bulan November. Nah, adik-adik, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, pasti semuanya sudah siap ya. Nah, saatnya kita mau berdoa dulu adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, Kak Maria pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti. Kami buka hati dan juga pikiran kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan minggu ini temanya tokoh Alkitab yang memiliki kekuatan besar. Namanya Simson. Nah, firman Tuhannya diambil dari Hakim-Hakim 16 ayat 18 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya adik-adik firman Tuhannya. Adik-adik yang sudah bisa baca, bareng-bareng Kak Maria untuk membaca firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik yang belum bisa baca, boleh mendengarkan atau boleh minta bantuan mama atau papa. Hakim-Hakim 16 ayat 18 sampai 22. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ada seorang dari Israel bernama Manoah bersama istrinya. Mereka tidak bisa punya anak adik-adik. Nah, suatu ketika datanglah malaikat Tuhan memberitahukan kepada mereka kalau mereka akan memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki itu akan memiliki kekuatan yang besar. Tetapi anak laki-laki itu tidak boleh kena pisau cukur rambutnya adik-adik. Nah, lahirlah anak laki-laki itu dan diberi nama Simson. Suatu ketika Simson menyukai seorang wanita dari Filistin, namanya Delila. Simson tidak tahu kalau Delila ini disuruh oleh raja-raja kota Filistin untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson. Delila membujuk Simson untuk memberitahu apa sih rahasia kekuatannya. Nah, saking seringnya dibujuk adik-adik, akhirnya Simson memberitahukan apa rahasia kekuatannya. Ketika Delila sudah tahu rahasia kekuatannya, Delila memberitahukan kepada raja-raja kota Filistin. Raja-raja kota Filistin langsung datang ketika Simson lagi tertidur. Rambutnya dicukur dan ketika itu Delila berteriak, "Simson,
Simson, raja-raja kota Filistin datang menyergap kamu." Wah, Simson akhirnya bangun. Dia yakin adik-adik kalau kekuatannya masih sama. Dia nggak sadar kalau dia sudah menceritakan rahasia kekuatannya itu kepada Delila. Nah, akhirnya ketika dia bangun, raja-raja kota Filistin datang mengikat dia adik-adik. Simson yakin kalau dia bisa mengalahkan karena dia masih memiliki kekuatan. Tapi dia nggak sadar ternyata rambutnya sudah dicukur, sudah kena pisau cukur. Nah, akhirnya Simson ditangkap dan dimasukkan ke penjara orang-orang Filistin. Nah, suatu ketika Simson ditertawakan nih sama orang-orang Filistin, dan orang Filistin mengadakan suatu pertemuan di gedung. Nah, di saat itu Simson bilang sama Tuhan, "Tuhan, berikanlah aku satu kali lagi kekuatan. Aku akan mengalahkan orang-orang Filistin ini." Nah, Tuhan mendengar doa Simson. Dia langsung memegang kedua pilar-pilar yang ada di dalam gedung itu dan menariknya sehingga gedung itu roboh, dan semua orang-orang Filistin yang ada di dalam gedung itu mati adik-adik, termasuk juga Simson. Nah, dari sini Kak Maria mau memberitahukan adik-adik, Simson sudah diberikan sama Tuhan kekuatan beda dari orang lain. Sama seperti kita sudah diberikan sama Tuhan cuma-cuma. Apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak yang diberikan Tuhan sama kita secara cuma-cuma? Yaitu keselamatan. Tuhan kasih kepada kita keselamatan. Jadi adik-adik harus jaga keselamatan yang udah Tuhan kasih. Jangan sampai tergoda oleh bujukan iblis. Ya adik-adik, jangan sampai kita tergoda oleh bujukan iblis sehingga kita meninggalkan Tuhan yang sudah dengan baik hati memberikan kita keselamatan dengan mati di atas kayu salib. Adik-adik, kakak percaya adik-adik sanggup menjaga keselamatan adik-adik. Iman percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil, kakak yakin adik-adik adalah anak-anak pilihan Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, "Kak, apa sih menjaga keselamatan itu?" Kakak akan kasih tahu ya adik-adik. Menjaga keselamatan artinya ketika kita ada keinginan untuk berbuat dosa, nah kita nggak jadi melakukannya. Mungkin adik-adik akan bilang gini, "Kak, tapi aku nggak bisa. Kadang-kadang kalau aku pengen berbuat jahat sama teman aku, berbuat nakal sama mama aku, sama papa aku tuh jadi tetap ngelakuin gitu, walaupun aku kayaknya nggak kepengen ngelakuinnya." Nah, adik-adik ingat satu hal, ada Roh Kudus yang akan membantu adik-adik untuk tetap teguh iman kepada Tuhan, menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik jangan sampai ya adik-adik meninggalkan Tuhan, jangan sampai keselamatan itu hilang dari adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Sekarang waktunya kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tetapi kami mau menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terutama menjaga keselamatan yang sudah Tuhan kasih kepada kami. Tuhan, berkati kami di sepanjang minggu ini, berkati kami sehat selalu. Berkati juga mama, papa, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami. Berkati kakak trainer yang mengajar kami. Tuhan memberkati juga gereja kami agar terus Tuhan pakai sebagai alat Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga negara kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita minggu ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Glow Awesome Kids. Dan jangan lupa untuk share firman Tuhan setiap minggunya yang adik-adik dengar, agar orang lain juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, jika adik-adik butuh dukungan doa, adik-adik bisa mengirimkan email atau WhatsApp ke nomor di bawah ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Kita percaya bahwa dunia ini akan Tuhan pulihkan, sehingga kita bisa ketemu lagi adik-adik di ibadah onsite. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.